Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa ba'd. Para ustadz, para ustadzah, karyawan maupun karyawati, alhamdulillah, sebuah kenikmatan yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai seorang guru. Karena guru itu adalah profesinya para nabi. Pernah suatu waktu Rasulullah SAW keluar dari rumah beliau di depan Masjidin Nabawi. Kemudian beliau melihat dua halaqah. Ada halaqah tahfidz, halaqah halaqah zikir, maksudnya halaqah zikir, berzikir, kemudian mereka zikir terus ya, berdoa. Kemudian satunya itu halaqah ta'lim. Rasulullah SAW bersabda, likullin, semuanya ada kebaikan. Mereka yang berzikir dan berdoa, kalau Allah berkehendak, Allah akan mengijabahi doa-doa mereka. Sementara mereka yang belajar dan mengajar, mereka akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada umat. Akhirnya beliau memilih duduk bersama dengan halaqah ta'lim. Lantas beliau mengatakan, innama bu'istu mu'alliman, aku diutus oleh Allah sebagai seorang mu'allim. Bukan mu'allim gubernur Aceh yang lagi viral ya. Ya, mu'allim, seorang guru. Subhanallah jemaah sekalian. Jadi guru itu merupakan fungsi risalah, di antara fungsi utama daripada diutusnya para nabi, sebagai risalah, sebagai seorang guru. Pernah juga jemaah sekalian, suatu waktu istri-istri beliau ini ribut. Mereka demo, ternyata sudah ada demo pada zaman dulu ya. Demo minta kenaikan gaji. Ibu-ibu jangan dengerin ya. Ya wajar lah, minta kenaikan gaji kan nggak mungkin sampai itu sama suaminya itu ya. Minta kenaikan gaji karena setelah Fathu Khaybar, setelah penaklukan Khaybar itu kan kekayaan luar biasa. Karena Khaybar itu termasuk negeri yang sangat subur. Bahkan Ibunda Aisyah pernah berkomentar, dulu saat kami belum menaklukkan Khaybar, kami sering lapar, tapi setelah penaklukan Khaybar, alhamdulillah kami hidup dalam keadaan kenyang. Kalau kita sering kenyangnya ya daripada laparnya. Nah jemaah sekalian, akhirnya istri-istri para sahabat melihat suaminya kayaknya sudah mulai naik penghasilannya, mereka pun minta sama suaminya kenaikan. Akhirnya suaminya memenuhi, saatnya lah dikit-dikit memanjakan istri. Gimana pun perempuan sesoleh apapun kan suka harta ya. Iya Ustazah ya. Singkat cerita jamaah sekalian, istri-istri Nabi terpengaruh. Akhirnya mereka juga minta kenaikan gaji sama Rasul. Sebenarnya bukan pada proses kenaikan gajinya, Nabi kaya aja misalnya. Nabi itu kaya, cuma beliau lebih memilih hidup sederhana karena beliau seorang pemimpin. Kan beliau pernah berdoa kan, dan saya yakin doa ini nggak mau diucapkan sama muslimin hari ini. Apa kata beliau? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan wafatkan aku dalam keadaan miskin. Ada yang berani doa kayak gitu? Nggak ada hari ini ya. Nah, masyarakat muslimin, singkat cerita, Rasul kemudian beliau melihat bahwa istri-istri beliau ini bukan sekedar sebagai seorang istri, tapi beliau ummahatul mukminin, sebagai ibu bagi kaum mukminin yang akan menjadi teladan bagi umat Islam. Kalau beliau terbiasa memanjakan, itu berbahaya. Akhirnya apa? Beliau diam sampai kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahzab, ya ayuhan nabi, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau kalian menginginkan dunia beserta dengan zinahnya, fata'alain, sini umatti'kunna, tak beri, tak kasih, tetapi usarhikunna sarahan jamila, tak ceraikan baik-baik ya. Nah singkat cerita, beliau nanting itu bahasa Malang juga ya? Ya, bukan bahasa Jawa Tengah aja kan? Tahu tanting ya? Apa tanting itu kalau bahasa Indonesianya apa? Beda. Kalau menantang tuh lebih, kalau nanting tuh ibarat semacam lebih spesifik gitu ya. Menawari. Ya, saya akui Jawa itu memiliki kosakata yang cukup lengkap ya.
menanting ya, ditantinglah jamaah sekalian. Gimana Aisyah? Dipanggil dulu Aisyah. Aisyah, sini. Ini Kanjeng Nabi. Jadi begini. Kalau kamu masih menginginkan sebagaimana tuntutanmu, tak kasih apa yang kamu inginkan, minta tambahan saya kasih. Tapi mohon maaf, usarrihkunna sarahan jamila, tak carikan baik-baik. Tetapi kalau kamu menginginkan Allah dan Rasulnya, maka Allah menjanjikan kepadamu pahala yang luar biasa. Aisyah mengatakan astagfirullah, saya memilih Allah dan Rasulnya, saya qanaah dengan apa yang ada hari ini ya Rasulullah. Baik, Aisyah ingat ya, jangan terpaksa. Aku ini suamimu ini, innallaha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan. Allah mengutusku bukan untuk mempersulit orang dan menyuruh orang lain mempersulit saudaranya, enggak. Innama bu'istu mu'alliman muyassiron. Aku diutus oleh Allah sebagai seorang guru, catat baik-baik ya. Sebagai seorang guru yang suka mempermudah urusan muridnya. Bukan berarti kalau nggak ngerjain PR ya nggak apa-apa, bukan. Maksudnya dipermudah. Silakan kamu milih dunia, silakan. Mau milih bersabar dengan aku berarti ya pahalanya pahala besar. Jadi sekali lagi bersyukurlah kepada Allah jemaah sekalian, ketika Allah memilih kita sebagai seorang guru. Walaupun sering ada anekdot guru itu pahlawan tanpa jasa, tanpa tanda jasa. Tapi guru itu jasanya luar biasa jemaah sekalian. Cukuplah hadis Nabi Muhammad SAW menjadi kabar gembira bagi kita sebagai seorang guru, di mana Rasul mengatakan, innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah, para malaikat dan semua penduduk langit dan penduduk bumi, hatta namlati fi juhriha, sampai semut yang ada di dalam lubangnya yang jumlahnya kita nggak tahu. Kadang kita taruh roti ya, semutnya luar biasa, kita anggap udah habis, dibuka ternyata di dalamnya masih banyak ya. Sampai semut-semut yang ada dalam lubang-lubangnya dan ikan paus yang ada di kedalaman laut, la yusalluna ala muallimin nasil khairah. Senantiasa yusallun, kan kalau bapak-bapak ustadz-ustadz pernah belajar bahasa Arab, ini kan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kan menunjukkan istimroriyah ya, keberlanjutan, kontinuitas. Terus mengucapkan sholawat. Apa sholawat? Banyak terjemahannya ya. Ada yang mengatakan permintaan ampun, ada yang mengatakan permintaan rahmat. Semua Allah, malaikat, semua penduduk langit, semua penduduk bumi, sampai semut, sampai ikan paus, kepada siapa? Ala muallimin nasa al khaira, kepada para muallim. Para siapa? Muallim. Masya Allah ya. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa. Barakallahu fikum. Kepada para guru saya ucapkan, Anda dipilih oleh Allah untuk membimbing hamba-hambanya agar menjadi abdun soleh. Karena tujuan utama daripada pendidikan adalah menjadi apa? Abdun soleh secara pribadi. Tapi kalau secara keumatan, untuk menjadi apa? Menjadi mujahid, pejuang ya, muslih. Secara pribadi menjadi soleh, secara keumatan Anda mendidik muslih. Ya, makanya jamaah sekalian, sebagian ulama mengatakan kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Di antara tujuan pokok daripada madrasah ya adalah apa? Kunu rabbaniyin, menjadi generasi rabbani. Dan rabbani itu apa? Imam Abu Ja'far At-Tabari mengatakan, satu, soleh, dua, muslih. Itu tadi tujuannya. Bagaimana menjadikan anak-anak kita secara pribadi soleh, tetapi jangan sampai pasif. Mereka juga harus menjadi apa? Muslih, yang terlibat memperbaiki masyarakat. Makanya nanti kalau kasih nama soleh muslih ini. Ya, kalau Ustaz Zul bukan lagi anak, cucu Ustaz ya, insya Allah ya. Ya. Baik, kawan-kawan sekalian, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu materi, karena saya ini baru pulang dari Turki ya, sekitar awal November. Kalau pulang sih baru pulang dari Saudi kemarin ya, Senin kemarin saya baru pulang nih. Dipaksa untuk safari sebenarnya. Saya sudah pingin di rumah aja ya bersama keluarga, dan taklim saya udah banyak saya tinggalkan. Tapi karena Ustaz Fahmi nggak bisa, teman-teman yang punya acara itu sudah sampai Jawa, udah booking macam-macam, kasihan saya itu ya.
tolong Ustadz. Ya wis lah berangkat. Ternyata alhamdulillah bisa kembali ke Khairul Ummah. Kembali Ustadz ya. Tahun berapa saya kesini Ustadz? 2017-an ya. 2017 ya. Saya kesini dulu. Mungkin sebagian ustadznya belum ada mungkin ya. Baik, karena safari tema saya terkait masalah Palestina, dan kemarin ketika saya di Turki berbicara masalah Palestina juga di Nadwah Ilmiah Alamiyah, yaitu daurah ilmiah internasional, maka saya ingin menyampaikan tema yang kita tangkap dari penjelasan-penjelasan para ulama kemarin yang kita susun menjadi sebuah presentasi. Jemaah sekalian, yang pertama begini, saya tidak akan berbicara bagaimana kita mencetak generasi pembebas sebagaimana Nurdin Zengki mempersiapkan putra angkatnya yaitu Salahuddin ya untuk menjadi pembebas. Sebelum kita menyadari, saya ingin sadarkan dulu, membebaskan Baitul Maqdis itu kewajiban kita, bukan kewajiban orang Palestina saja. Karena berbicara Baitul Maqdis ataupun Syam, Rasulullah selalu memakai kalimat Syamina. Bukan jurnal Syamina dulu yang dibuat sama teman-teman, tuh ada namanya jurnal Syamina ya. Ya memang sebenarnya diambil dari kalimat itu sih ya. Ada kalimat Syamina, Syam kita. Rasulullah, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkahi kami di Syam kami. Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkahi kami di negeri Syam kami. Syamina, nun pakai domir. Allahumma barik lana fi Syamina. 3 kali Nabi bersabda Syamina. Padahal ketika Rasulullah bersabda sampai beliau wafat, negeri Syam, Palestina, Yordan, kemudian Lebanon sampai Suriah itu masih di bawah kekuasaan Bizantium Kristen Raya. Bizantium Raya Kristen. Masih di bawah mereka jamaah sekalian. Nabi gak mengatakan Syamnya mereka, enggak. Atau Syamnya orang Filistin, enggak. Tapi Nabi mengatakan apa? Syamina. Syamnya umat Islam. Bukan Syamnya orang Yordan, bukan Syamnya orang Palestina, tapi Syamina. Ini kesadaran ini harus kita bangkit dan kita install baik-baik, kita tanam baik-baik dalam pikiran dan jiwa kita serta anak didik kita. Saya susah nanti kalau bicara ini, sementara guru-gurunya nggak pernah merasa ini bagian daripada proyek saya gitu ya. Jadi saya ingin menyampaikan dulu jemaah sebelum saya masuk ini proyek ini, karena kadang kita sudah terlalu banyak menjelaskan kurikulum, lah guru-gurunya, ustadz-ustadznya dan orang tuanya nggak merasa memiliki. Bagaimana mungkin kita bisa serius? Jadi sekali lagi jemaah sekalian, Syamina, ya Syamnya kita. Apakah mungkin anak-anak kita atau bahkan kita mungkin terlibat dalam pembebasan Baitul Maqdis? Sangat mungkin untuk kondisi hari ini. Sangat mungkin. Kenapa? Alaqat, hubungan internasional begitu gampang. Ya. Ustadz Burhan baru pulang dari Yaman. Anak-anak antum mungkin nanti bisa kuliah di mana? Bahkan mungkin bisa kuliah di Al-Aqsa. Sangat mungkin hari ini gampang jemaah sekalian. Dengan dunia digital dan sebagainya itu untuk melakukan, yang penting kita punya kemauan dan kemampuan gitu aja. Kemampuan itu baik kemampuan ilmiah, kemampuan fisik maupun kemampuan dana. Kalau kita punya kemampuan seperti itu, Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Sekarang teman-teman ini orang Indonesia. Mereka kalau musim dingin Desember gini itu mengadakan kemah musim dingin di Turki. Pesertanya orang Indonesia, cuma tempatnya di Turki. Saya pernah nanya kemarin, ada pesertanya sampai nolak Ustaz. Jadi acara di Turki Ustaz, nanti bisa diutus teman-teman nanti ya. Anak-anak kita perlu diutus sana. Ya cuma lumayan sih sekali berangkat ya. Sedia 20 juta lebih lah Ustaz. Ya. Nah, jemaah sekalian, tapi itu mendidiknya memang harus mahal jemaah sekalian ya. Walaupun sebenarnya nggak mahal juga boleh. Nah singkat cerita mereka ngadakan camp itu. Kemarin di Solo ada beberapa teman yang memberangkatkan anaknya. Saya bilang berangkat anaknya, ya berangkat. Kenapa? Di sana mereka berkumpul dari berbagai etnis. Ada yang dari Uighur, ada yang dari Eropa. Di situ mereka ada namanya apa istilahnya? Ya camp musim dingin. Pembicara siapa? Pembicaranya tokoh-tokoh nasional, internasional.
Mereka langsung diajak ke museum-museum perangnya, museum macam-macamnya oleh para pakarnya. Saya berpikir, ya Allah, ini tidak menutup kemungkinan generasi pembebas Al-Aqsa itu ada di antara anak-anak kita atau kita. Mungkin sekali jemaah sekalian, mungkin sekali. Tidak harus orang Palestina. Salahuddin itu bukan orang Arab, dia orang Kurdi. Yang sekarang Kurdi sendiri tidak punya negara, tapi mereka sukunya besar ya. Di Irak ada, di Palestina ada, di Suriah ada, di mana-mana ya, sampai suku Kurdi itu banyak sekali. Saya dulu ketika di Suriah, itu daerah Ladikia, provinsi dekat Idlib. Kami kebetulan saat itu ada di sebuah daerah pegunungan kayak Bogor ya, daerah pertahanan ya. Namanya Akrot, Jabal Akrot ya. Saya pikir pakai kof, Akrot, Kirdun ya. Saya bilang, maro itu Akrot huna. Saya belum pernah lihat monyet kok disebut Akrot itu. Dia bilang, ya Syekh, laisa bil qaf walakin bil kaf. Akrot, Kurdi. Oh Kurdi, saya bilang. Iya. Terus kenapa disebut Jabal Akrot? Dari sinilah Salahuddin kemudian menghimpun pasukannya, kemudian masuk ke Aleppo, kemudian masuk sampai ke Al-Aqsa. Maka disebut Jabal Akrot ya. Jadi orang Kurdi jauh jemaah sekalian. Bapak beliau lahir di Mosul, Irak ya. Tapi ternyata kalau sudah diniatkan sebagai generasi pembebas dan takdirkan, beliau yang membebaskan Baitul Maqdis, yang membebaskan Baitul di masa-masa awal. Itu bukan orang Syam. Seorang sahabat yang dijamin masuk surga, yang namanya diabadikan sampai sekarang, siapa? Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Orang Arab, orang Mekah ya. Orang Makkah dididik oleh Nabi, diangkat oleh Umar sebagai panglima, dan beliaulah yang membebaskan Baitul Maqdis. Ternyata bicara pembebas itu jangan berbicara kemustahilan, tapi berbicara kemauan. Ya, kita tidak bicara kemustahilan, tapi bicara apa? Kemauan. Buktinya hari ini banyak anak-anak kita yang kemudian nggak bisa balik ke Indonesia karena berjihad di Suriah, akhirnya menjadi apa? Tentara-tentara resmi Suriah gitu. Mungkin anak-anak mereka juga tidak akan terlibat nanti. Jadi kan banyak kan jemaah sekalian ya. Ya, nah masyarakat muslim banyak juga sekarang perempuan-perempuan Indonesia mencari suami di Turki itu ya. Walaupun caranya salah itu ya. Kayaknya nggak ada laki-laki di Indonesia itu. Nyari suami jauh banget. Baik, singkat cerita masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Ini poin pertama yang sampaikan. Baitul Maqdis lana, milik kita. Syamina, negeri Syam kita. Siapa yang perlu membebaskannya? Kita. Tadi subuh saya jelaskan. Ada hadis panjang sekali. Cuma saya ringkas saja karena waktunya sampai jam berapa, Ustaz? Bukan 9.30, Ustaz. Oh. Baik. Jemaah sekalian, panjang sekali hadisnya, di antaranya apa? Fase-fase pemerintahan Islam. Fase pertama Rasul menyebutkan fase kenabian, udah berlalu. Fase kedua Rasul menyebutkan khilafah, sudah berlalu, zaman Khulafaur Rasyidin. Kemudian Rasul menyebutkan mulk, kerajaan-kerajaan besar, udah berlalu, Abbasiyah, Umayyah dan lain sebagainya. Fase keempat Rasul menyebutkan dengan imarah, emirat kecil. Zaman kita di Indonesia mungkin Demak Bintoro, mungkin kerajaan Islam Cirebon, Mataram Islam, Samudra Pasai, Giri, mana yang dekat sini apa? Giri Kedaton ya? Tahu Giri Kedaton di mana? Dekat sini. Orang Malang nggak tahu. Apa Ustaz? Bukan ya. Kediri kan Majapahit ya? Majapahit apa Singosari? Enggak, kalau ke Kediri dulu apa? Majapahit ya? Kediri sendiri. Oh ya. Nah, ada nama Giri Kedaton, mana daerah Gresik, Sunan Giri yang sampai sekarang masih ada kan istananya di atas tuh. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan Subhanahu wa taala, itu sudah berlalu fase ini. Dan ketika menyebutkan fase kenabian, fase kekhilafahan, fase apa ketiga? Muluk, kerajaan, dan keempat tadi apa? Fase emirat. Rasul selalu mengatakan warohmah. Ada rohmahnya. Apa maksudnya rohmah itu? Satu, masih menegakkan syariat rahmat,
Makna kedua adalah apa? Masih melindungi nyawa dan kehormatan umat Islam. Ini masih ada ini, jemaah sekalian. Sampai Demak Bintoro mengirim pasukannya dipimpin oleh Adipati Yunus, putra daripada Raden Fatah, untuk membantu saudara-saudaranya yang diserang oleh Portugis di Samudra Pasai, yaitu dipimpin oleh siapa? Ada yang ingat? Enggak, Portugisnya siapa yang mimpin? Ini semuanya IPA ya? Enggak ada yang IPS? Enggak ada yang IPS? Oh, seharusnya ada IPS, direkrut set. Ya. Hah? Marco Polo ya. Ya, yang dipimpin oleh Jenderal de Albuquerque. Ya. Yang kemudian Adipati Yunus karena membantu saudara-saudaranya di non jauh sana dikenal dengan panggilan apa? Sabronglor. IPS ya? Oh iya. Lo tadi enggak? Ya. Baik, masyarakat muslimin, panggilan Sabronglor. Jadi masih ada upaya untuk menyelamatkan nyawa umat Islam walaupun berbeda negara. Berbeda negara itu, Demak Bintoro negara sendiri, Samudra Pasai negara sendiri, wajah mereka berbeda, bahasa mereka berbeda karena suku yang berbeda, tapi disatukan dengan Islam. Ternyata yang bergabung bukan bukan Demak saja. Ratu Kalinyamat Jepara yang bergabung, Kerajaan Islam Johor. Johor itu mana? Malaysia bergabung, Kerajaan Cirebon bergabung, Kerajaan Banten Sultan Babullah tuh sana Maluku. Sultan Babullah Khairun, ya Sultan siapa lagi? Babullah Khairun, itu sana. Di mana namanya? Di Ternate Tidore, itu Sultan Babullah. Makanya kalau Anda turun ke bandara Patimura, nanti kiri kanan ada fotonya tuh ya. Babullah, ya kemudian Khairun dan lain sebagainya. Sultan Ageng Tirtayasa atau Tirtayoso ya. Nah, jemaah bergabung, mampir di Palembang, orang-orang Melayu bergabung juga. Kalau Banten mungkin orang Banten, kalau Demak Bintoro kebanyakan orang Sunda. Kemudian Palembang Melayu bergabung membela saudara mereka yang di Aceh. Belum ada Indonesia. Belum ada Indonesia tahun 1500-an. Belum ada jemaah sekalian. Indonesia itu baru ada, diketemukan namanya menurut Profesor Dr. Mansur Suranegara dalam buku Api Sejarahnya. Itu baru ketemu namanya tahun 1920 ya. Dan baru dipopulerkan tahun 1928 pada Sumpah Pemuda, dan baru punya negara 1945. Sebelumnya dari 1400 sampai 1900-an awal orang kenalnya cuma Nusantara. Taunya adalah Jawa, Borneo, Sulawesi, ya, Mamluk ataupun Maluku. Yang menggerakkan mereka melawan penjajah hanya satu, Islam, nggak ada yang lain. Saya berani bertaruh. Apakah Bhinneka Tunggal Ika? Mohon maaf, belum ada Bhinneka Tunggal Ika. Merah putih belum ada. Apa yang menggerakkan mereka? Yang menggerakkan mereka adalah fisabilillah. Ya, luar biasa sebenarnya. Makanya kita harus pede menawarkan Islam kepada negara kita ini. Karena negara kita ini pernah diatur oleh Islam selama 500 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar. Berapa? 500 tahun. Jawa saja 250 tahun. Sumatera, Samudra Pasai sampai Fak-Fak Papua itu selama 500 tahun. Lama sekali. Tapi kalau dilihat sebenarnya sejak masuk Islam itu bukan 500 tahun, 500 tahun, hampir 600 tahun diatur oleh syariat Islam Indonesia ini. Jadi pernah damai, sentosa, sejahtera di bawah bendera Islam. Bahkan saya membaca tulisan De Griek seingat saya ketika dia menulis buku Islamic State ISIS in Java ya, bukan in Islamic State ISIS kan is kan in Java ya, di Jawa. Dia mengatakan, ada bukunya di PDF-nya ada tuh, Jawa sebelum Demak Bintoro itu muncul kedoliman luar biasa. Ketika Demak Bintoro tegak, keadilan luar biasa, maka banyak adipati-adipati dari Majapahit,
adipati dari mana namanya kerajaan Sundan Pasundan itu kemudian bergabung dengan mana? Demak Bintoro. Ya. Adilnya luar biasa. Bahkan Sunan Giri yang mendirikan Giri Kedaton di Gresik itu oleh orang-orang Belanda pada saat itu disebut dengan the Paus of Java. Kenapa? Karena orang Jawa baik Hindu, Buddha maupun Muslim kalau punya masalah, pengadilan tertingginya itu bukan di MA, ya, bukan juga di Den Haag, tapi di mana? Giri Kedaton. Siapa hakimnya? Sunan Giri. Jadi kita harus percaya diri jemaah sekalian. Islam itu yang terbaik bagi negeri ini. Baik, kembali apa sampai tadi. Nah, fase kelima, Rasul nggak menyebutkan rahmah, nggak ada. Tapi Rasul mengatakan takadum, fase kekacauan luar biasa, pengeroyokan. Siapa yang mengerok? Ya takadamuna alaihi takadumal humuri. Musuh-musuh menguasai dan mengeroyok umat Islam seperti keledai-keledai yang kelaparan mengeroyok satu nampan makanan. Apakah Rasul membiarkan kita berpangku tangan? Enggak. Fa'alaikum bil jihad. Kalimatnya jelas, jihad. Siapa? Semua umat Islam. Wa afdalu jihadikumur ribat. Jihad terbaik kalian adalah ribat, menjaga negeri muslim jangan sampai dijajah sama orang kafir. Jihad dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Harta, jiwa raga atau lisan, ilmu. Anda berada di medan ketiga. Berada di mana? Berada di medan ketiga. Kalau anfus susah kita karena kita nggak berada di medan perang. Tapi kita jihad pada fase kelima ada pada medan ketiga, lisan, ilmu. Dan Rasul melanjutkan, wa afdalu ribatikum, ribat terbaik kalian, jihad terbaik kalian di akhir zaman fase kelima ini di mana? Asqalan, sebuah negeri yang bernama Asqalan. Ada yang tahu di mana Asqalan? Pernah dengar ulama yang bernama Al-Asqalani? Siapa dia? Pensyarah Sahihul Bari, Fathul Bari, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa lagi? Yang paling terkenal? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Asqalani. Cuma orang berhenti sampai Asy-Syafi'i aja. Padahal beliau dari Asqalan, lahir di Asqalan. Madhabnya yang tersebar di Indonesia, Brunei, Yaman, Mesir maupun di Malaysia. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i Al-Asqalani. Di sanalah kalian berjihad kata Nabi. Mana itu? Gaza. Jadi memang hari ini ada sebuah kota kecil namanya Askelon, tapi sebagian ulama mengatakan Askelon itu ya Gaza itu. Bukan jalur Gaza ya, tapi Gaza. Kan ada jalur Gaza. Jalur Gaza kan ada 5 kota besar ya. Ada macam-macam ya, ada Rafah, ada Beit Hanun, ada macam-macam. Nah ini apa? Gaza atau Askelon. Inilah Asqalan jamaah sekalian. Mungkin yang nonton Salahuddin yang terbaru ya, silsilahnya Turki serial Islamis ya, Islam, film serialnya Turki itu Islam itu ada pembahasan Askelon, Gaza. Jadi saya begini, halo para ustadz ya, saya begini. Nabi bersabda begitu saat itu Asqalan masih dikuasai oleh Bizantium Raya. Tapi Nabi sudah menyampaikan, bahkan Rasulullah wafat, Asqalan masih di bawah kekuasaan Bizantium Raya. Pada zaman Khalifah Umar udah menjadi negeri kaum muslimin. Dan ternyata sekarang masih negeri kaum muslimin dan dijajah. Jadi seakan-akan khitab atau yang diajak bicara oleh Nabi siapa? Kita yang ada pada fase kelima, yang melihat dan menyaksikan bagaimana Askelon ataupun Gaza itu dijajah. Jadi kalau saya memasuki materi ini adalah apa? Satu, Syam milik kita. Yang kedua, wasiat Nabi untuk membebaskannya. Nah sekarang pertanyaannya, how? Bagaimana kita melaksanakan wasiat ini? Kita mulai karena kita berada di tahap yang ketiga, Al-Sinatikum. Kita belajar bagaimana para ulama mencetak generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Belajar dari proyek peradaban era Zangki dan Ayyubi. Jamaah sekalian, kita mulai dulu. Pembebasan Al-Aqsa pada fase Salahuddin Al-Ayyubi bukan sekedar aksi militer. Catat baik-baik. Bahkan saya masih ingat ketika Salahuddin, saya nonton serialnya, bagus soalnya serial itu.
ya. Saya ya Ertugrul ya udah selesai ya, Osman udah selesai itu. Ini lagi Orhan ya. Nah, baik jemaah sekalian, saya nonton ketika dan ternyata sesuai dengan sejarah karena Mehmet Bozak, penulis skenario, dia ahli sejarah dan itu diteliti oleh para profesor sejarah Turki untuk membuat film tersebut ya. Dan ini bagian daripada upaya Turki untuk mengislamisasi orang Turki yang telah disekulerkan selama kurang lebih 90 tahun. Ya. Iya lama sekali, jadi susah juga cara-cara apa namanya mengislamkan. Saya gambar 2013, 2014 saya ke Turki saat itu. Awal-awal Erdogan naik ya. Naik jadi masih Perdana Menteri seingat saya saat itu ya. Itu Masya Allah, namanya khamr, minuman keras. Orang minum di jalan itu biasa. Begitu turun dari bandara, dulu masih bandara lama yang di tengah kota Istanbul. Sekarang kan bandara baru ya. Ya bandara agak jauh dari Istanbul, lebih dekat ke Eropa sana. Itu jamaah sekalian ketika saya turun di sana, saya masih ingat namanya orang turun dari pesawat, ketemu pasangan cipika-cipiki dan di tengah jalan tuh biasa aja. Astagfirullah sedalam hati. Ya. Dan sekarang sudah mulai ada islamisasi. Dan saya masih ingat dulu nyari orang sholat di masjid sepi sekali. Sekarang alhamdulillah rame masjidnya. Ya sholatnya lumayan rame. Orang-orang ke masjid juga subhanallah, saya lihat kebangkitan Islam di sana. Dulu cari jamaah haji dari Turki, jamaah umroh susah. Sekarang mungkin ada yang baru pulang umroh mungkin di antara antum. Saya baru pulang kemarin Senin ya. Dan insya Allah berangkat lagi akhir Januari ini. Ada yang mau ikut bareng? Nah jamaah sekalian, itu saya lihat hampir semuanya jamaah Turki, Masya Allah, kebangkitan Islam luar biasa. Kita berdoa mudah-mudahan terus bangkit di Turki ini ya. Karena ada upaya betul untuk meruntuhkan Erdogan kalangan Kemalis, yaitu orang sekuler, berupaya diruntuhkan Erdogan, dan Erdogan terus bertahan. Nah jamaah sekalian mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi ketika Salahuddin masuk ke Baitul Maqdis, ditanya oleh Panglima Baitul Maqdis, bagaimana kau menaklukkan Baitul Maqdis? Apa jawaban dia? Kami menaklukkan bukan dengan pedang kami, walakin tetapi biqalami Syekh Fadil, Hakim Fadil. Tapi kami menaklukkannya dengan penanya Hakim Fadil. Siapa Hakim Fadil? Ulama yang menyertai Salahuddin dalam penaklukan tersebut, yang diangkat sebagai mufti dan sekretaris Salahuddin Al-Ayyubi. Dia seorang ulama besar, Hakim Fadil ya. Jadi sekali lagi ini bukan pembebasan militer saja. Pembebasan adalah puncak dari proyek peradaban yang panjang, mulai dari Mahmud Zenki, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nuruddin Zenki. Nuruddin kemudian mengangkat Salahuddin sebagai apa namanya? Sebagai anak angkatnya. Yang kemudian nanti beliaulah yang diwariskan ilmu-ilmu militer, ilmu-ilmu pemerintahannya. Jadi ini ya, ini sekali lagi berakar pada ilmu dan iman dan pendidikan tarbiyah yang luar biasa ya, yang dipahami oleh Nuruddin Zenki. Baik jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Ini poin pertamanya. Poin kedua jemaah sekalian. Sebenarnya kalau kita baca sejarah, kita mencoba melihat sebelum kebangkitan Ayyubiyah, khususnya Nuruddin Zenki, yang berlanjut pada Salahuddin, dengan kondisi kita sekarang hampir mirip. Apa itu? Umat Islam pecah belah, di mana tentara Nasrani, ya Kristen, demikian juga Tartar selalu mencengkeram umat Islam. Antara negara-negara berebutan, jadi mereka berperang antara mereka, rebutan wilayah, rebutan macam-macam, kayak Saudi sama Uni Emirat Arab sekarang lah ya. Mereka yang berperang, tapi tempat perangnya di Yaman, kasihan Yaman ya. Sekarang lagi rame kan antara Saudi sama Uni Emirat Arab. Perang jamaah sekalian. Sudan habis, Suriah habis. Indonesia mau ganyang Malaysia. Gara-gara reok ya. Sama nasi pecel mungkin ya. Batik ya. Perang di antara kaum muslimin jamaah sekalian, antara kaum pemimpin, di antara para fuqaha dan para tokoh agamanya perang madzhab. Kudu Hanafi, kudu Syafi'i, kudu mirip lah sekarang. Antum lihat aja sekarang tuh. Yang pulang dari Saudi pokoknya Hanabilah garis keras. Yang pulang dari Yaman pokoknya Syafi'i ya. Antara Asy'ariyah sama Athariyah. Kira-kira Allah beristiwa itu istiwa di atas langit apa biaya itu ya. Allah punya tangan apa tidak punya tangan? Tangan Allah jariyah apa bukan jariyah gitu ya.
Wah rame, saya termasuk yang rame juga tuh. Cuma kalau ramenya saya kan saya di kelas aja ngajar santri bagaimana memahamkan akidah salaf. Atau kalau perlu komentar ya paling komentar pakai akun lain lah, jangan pakai akun pribadi. Karena saya sering ngisi sama Gus-Gus ini. Biar tetap harmoni di luar, walaupun di dunia sosial media perangnya sangat berkobar ya. Jadi jamaah sekalian ramai sekali. Kira-kira Allah tuh berbicara apa tidak? Asy'ariyah mengatakan, "Wah, Allah nggak berkalam." Loh siapa? Asy'ariyah mengatakan Allah tuh berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima gitu. Oh bukan, itu dibicarakan adalah Allah menciptakan makhluk yang bernama kalam. Kalam itu yang mengajak bicara sama Nabi Musa. Wih sih, debat lagi. Mana dalilnya? Aksiomatik. Macam-macam ya. Nah, masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala mirip pada zaman dulu jemaah sekalian. Perdebatan di kalangan teologis, perbedaan di kalangan fuqaha itu luar biasa. Kira-kira 11 rakaat apa 23 rakaat sampai saya muak kalau menjelang Ramadan itu ya. Yang dibicarakan fikih-fikih yang tidak membangkitkan semangat. Itu diulang-ulangi terus ya. Kira-kira zakat itu bisa pakai uang atau pakai beras saja, makanan pokok saja. Itu ngapain sih diulangi? Bukan. Maksudnya wes di kampus aja atau di pesantren aja. Enggak usah diperdebatkan di umum. Mari kita perdebatkan kapan syariat tegak di negara kita ini. Kapan Presiden Indonesia jadi imam di Istiqlal? Ya, bukan nggak jelas ngomongnya ya. Dikira singa ternyata kucing kan. Nah, masyarakat muslimin itu yang perlu kita perdebatkan. Bukan memperdebatkan tadi ya. Ya kira-kira kunut apa tidak kunut, udah 1200 tahun lalu para ulama telah mendiskusikannya. Apalagi yang diskusikan sekarang lagi ramai? Hah? Oh, kira-kira aliran kiroah yang paling masyhur yang bisa sikoh itu aliran Syam apa Hijaz? Di kalangan para ahli qiraah ya. Itu luar biasa. Tarekat yang paling bagus apa tarekat Alawiyin atau tarekat Rifaiyah bagi kalangan Sufi dan Suluk misalnya kan. Ngopo wae ngono ya. Saya pernah tanya, "Saya tarekatnya apa?" Al-Qur'an dan Sunnah tarekat saya. Iya. Loh, lah iya. Tarekat saya Al-Qur'an dan Sunnah katanya. Tapi kan bukankah wajib seperti madzhab Arba'ah? Dalilnya mana yang wajib? Ya. Udahlah itu. Masyarakat muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi nih sampai ditanya, saya kemarin murid saya sebenarnya, Ustaz, iya. Ustaz kenapa tidak haul? Enggak, saya mengikuti ulama yang tidak boleh haul. Kalau kamu boleh nggak apa-apa sih. Maunya saya imbang lah wis lakum dinukum liatin. Masih protes. Ustaz, tapi kan ada juga ulama yang perbolehkan, ulama-ulama besar loh. Oh, yang tidak memperbolehkan lebih besar, saya bilang gitu ya. Siapa Ustaz? Rasul ketika Hamzah wafat pada perang Uhud nggak pernah haul. Ya beliau juga nggak pernah haulin orang tuanya. Abu Bakar juga demikian, Umar, Utsman, 140.000 sahabat nggak pernah haul. Asy-Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi dan empat madzhab nggak pernah haul. Lah siapa yang lebih besar daripada mereka? Diam beliau. Yes. Udah gitu aja sebenarnya. Mau saya ya wes lah kalau kamu haul. Kalau saya nggak usah, saya juga ada ulama yang saya ikuti. Kenapa saya harus dipaksa gitu nih ya? Udah saya ikuti ini kan. Apakah kalau saya haul saya pasti masuk surga, dan apakah kalau saya tidak haul saya pasti masuk neraka, saya bilang gitu nih ya. Terus beliau diam gitu ya. Jadi maksud saya jamaah sekalian, hal-hal yang sebenarnya tidak perlu diperdebatkan. Itulah kondisi umat Islam pada zaman dulu sama dengan sekarang. Mereka lebih mengagungkan madhabnya, lebih ramai kepada kuburan. Kuburan Sunan Ampel ngeri kayak pengantin. Dikasih jambon Ustaz. Saya sampai buat status di Facebook sampai ramai. Kalau Nabi saya Muhammad SAW mengajarkan kalau ada masalah fafiru ilallah, larilah kepada Allah, yaitu lari ke masjid. Saya nggak tahu ya kalau ada masalah lari ke kuburan tuh nabinya siapa ya. Ramai saya diperdebatkan. Ustaz kenapa gitu? Loh, setahu saya Nabi itu kalau ada masalah larinya kemana? Fafiru ilallah ya Bilal, arihna bis sholah. Lah ini arihna ilal maqabir ya. Saya nggak tahu nabinya siapa itu sebenarnya. Ada yang protes. Tapi ulama dulu satu hadis sahih pun tidak kami temukan bahwa mereka para sahabat datang ke kuburan Nabi itu nggak ada untuk meminta hajat, nggak ada. Yang ada datang untuk sholawat. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum Abu Bakar, assalamualaikum ya Umar. Ya mau saya nggak. Itu kondisi saat itu seperti itu jemaah sekalian.
Ya walaupun ini sekali perdebatan luar biasa ya. Cuma saya kondisi seperti itu lebih fokus pada perdebatan urusan ini, tapi nggak pernah berdebat bagaimana musuh yang saat itu menyerang mereka. Kondisinya sama dengan kondisi kita. Ini ya, silakan dibaca sendiri. Ya, sebenarnya biar saya nggak capek, ada ustadz yang bisa bacakan nggak ustadz? Mana mic? Ada mic situ. Oh ya, ustadz urutan ustadz dari situ ustadz. Antum baca. Saya nunjuk antum. Bismillahirrahmanirrahim. Krisis peradaban, cermin sejarah dan realitas kini. Dulu, sebelum era kebangkitan Zangki, umat Islam terpecah belah, lemah, dan dilanda penyimpangan akidah. Para ulama tercerai-berai dalam konflik mazhab yang destruktif, melemahkan kekuatan kolektif. Baik, itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang gimana? Dan kini kita menghadapi tantangan yang serupa, perpecahan politik, Iya, perpecahan politik. Gara-gara tambang itu harus ada reshuffle sama tidak reshuffle ya. Antara Rois Surya sama Rois Am. Ya, lanjut ya. Kemunduran institusi pendidikan, vakum strategi, dan penguasa yang sering kali meminggirkan para cendekiawan. Betul. Otak profesor lebih murah dibandingkan, mohon maaf saya bilang, otak profesor lebih murah daripada bokongnya artis. Astagfirullah ya. Para guru dilecehkan, tapi para penyanyi diberi yang mahal. Lanjut. Kelemahan ini selalu mengundang agresi eksternal. Nah sekarang masuk, sebentar. Nah bagaimana pilar-pilar cetak biru kebangkitan Zangki, keluarga Zangki, jamaah sekalian? Mungkin di antara antum ada buku Ustadz Sejarah. Saya sarankan baca yang paling bagus kajian ini, bukunya Profesor Dr. Ali Muhammad As-Solabi. Beliau menulis Ad-Daulah Az-Zankiyah. Itu ada. Kan beliau silsilahnya luar biasa ya. Mulai dari Nabi Sulaiman sampai jatuhnya Turki Utsmani. Nah ini bagaimana? Nah pilar utamanya tolong dibacakan Ustaz sampingnya. Kebangkitan umat bukanlah sebuah kebetulan. Sebentar enggak, pilar satu. Pilar satu, ilmu dan ulama. Baik, ini poin pertama ya. Ilmu itu nggak bisa ditinggalkan karena dialah pemandu. Maka alhamdulillah saya lihat kebangkitan sekarang luar biasa. Kesadaran beragama dan kesadaran belajar agama juga luar biasa. Saya yakin Islam sebentar lagi bangkit insya Allah. Dan ini kita sedang mengalami sohwah kebangkitan luar biasa. Tinggal kita yang generasi muda ini terus menjaga warisan ini. Lanjut. Pilar kedua, pendidikan yang sistemik. Nah nanti muncullah madrasah Nidomiyah yang diinisiasi oleh penguasa Zangki, terutama Nuruddin Zangki, dan sebelumnya bapak beliau Mahmud Zangki sudah melakukan upaya-upaya seperti itu. Terus pilar ketiga, keluarga. baik, yang menarik jamaah sekalian, ada hal yang menarik keluarga ini. Bapaknya Salahuddin, siapa namanya? Aduh, bapak kandungnya? Nggak, ada yang hafal nggak? Saya kok lupa, saya jadi ingat ya. Bapaknya beliau kan namanya Salahuddin Yusuf bin coba lihat di ChatGPT. Beliau ini jamaah sekalian termasuk laki-laki yang terlalu lama membujang. Siapa namanya? Oh, Najmuddin Ayub, betul ya. Najmuddin Ayub. Najmuddin Ayub ini dia lama sekali nggak nikah. Sampai saudaranya yaitu Asaduddin Sirkuh, pamannya Salahuddin yang nanti diangkat sebagai panglima pada zamannya Nuruddin Zangki, bertanya, "Saudara, kok nggak nikah-nikah?" Ya. Kok nggak nikah ya, bukan kok nggak nikah lagi ya, beda ya. maaf Ustaz ya. Kok nggak nikah kenapa? Apa jawaban beliau? Saya mencari seorang wanita yang tepat bagi saya. Ada yang kurang wanita di Mosul, di Tikrit, cantik-cantik. Orang-orang Irak tuh putih-putih ya. Ada yang kurang? Enggak. Saya mencari seorang wanita
yang saya siap gandeng tangannya untuk melahirkan anak-anak yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Jadi nyari istri aja udah screeningnya sangat kuat sekali. Kira-kira akhwat di sini masuk screening nggak ya? Screeningnya kuat sekali jamaah sekalian. Ya. Dan kalimat itu saya dengar langsung dari seorang komandan Izin Al-Qassam, Dr. Abdurrahman Zaki Hamad. Ketika di Istanbul kemarin beliau cerita, ketika beliau menjelaskan kaifa tarbiyah fi Hamas, bagaimana Hamas itu meletakkan batu-batu tarbiyah. Beliau mengatakan, beliau ini punya adik yang kemarin sangat terkenal, hafid, namanya Zaki Hamad, Abu Zaki Hamad, yang kemarin meninggal itu komandan Al-Qassam. Beliau cerita, nahnu kuluna, semua keluarga kami hufadzul Quran. Bapak kami, ibu kami, dan semua anak-anaknya hafadzul Quran. Di antara bentuk tarbiyah yang kami lakukan di Gaza dan semua di jalur Gaza lah, adalah apa? Mulai dari satu, husnu ikhtiyari zaujah. Poin pertama adalah mencari pasangan terbaik. Jadi dulu seorang mujahid atau seorang mutarabbi, orang yang terdiri di Al-Qassam atau di Hamas, tidak boleh sembarang memilih istri, karena dia akan menanggung beban-beban dakwah dan jihad. Maka Anda lihat kan sekarang kan, mereka kehilangan istri, suaminya sangat-sangat ridho. Saya tadi malam dengarkan cerita dari istrinya Muhammad Doif, salah satu komandan jenderalnya Al-Qassam, ya, yang dikenal sebagai jenderal 9 nyawa, ya, karena berkali-kali selamat dari penggerebekan Sinbad, ya. Kok Sinbad? Apa namanya? Betul ya? Mossad Sinbad atau Binset Sinbad ya? Mossad Sinbad. Berkali-kali jamaah sekalian. Itu dia cerita saya dengarkan cerita di malam sambil tidur itu. Dia bilang apa? Alhamdulillah saya dikaruniai seorang suami yang luar biasa. Memang kalau ditanya bagaimana kehidupan kami, kadang makan, kadang tidak. Coba, ada istri yang bersyukur kadang makan, kadang tidak. Sementara sekarang istri dikasih uang belanja aja kurang bersyukur. Bukan di sini ya, istri di luar sana gitu. Iya. Subhanallah. Terus belum cerita, hayatuna, kehidupan kami, aktsaruha tahtan ard, kebanyakan di bawah bunker. Kami melihat matahari cuma sekali dalam sebulan, masuk lagi bunker. Kebayang gak sih hidup kayak gitu? Kalau itu bukan perempuan luar biasa, nggak mungkin mampu menahan derita luar biasa itu. Mungkin dia akan menjadi pengkhianat, meninggalkan suaminya. Subhanallah. Itu banyak ya, kalau Anda mungkin cerita bagaimana istrinya Muhammad Zaki Hamad yang kemarin meninggal itu, komandan Al-Qassam. Dia cerita bagaimana kehidupan dengan suaminya. Jadi mereka ini adalah husnu ikhtiyari zaujah. Dan begini yang menariknya luar biasa. Orang tua di Gaza selalu menanamkan kepada putri-putri beliau, putri-putri mereka, tidak boleh menerima laki-laki kecuali mereka adalah orang-orang yang terdidik oleh faksi, baik itu Sarwaya Al-Quds, Qassam, atau enggak saat ada yang lamar, datang dulu, kamu tinggal di mana? Tinggal di sini. Masjid mana tempat kamu belajar? Karena sebelum madrasah masjid dulu. Masjid mana kamu belajar? Kami belajar masjid ini. Syekhmu syekh siapa? Subhanallah. Jadi screening menantu juga luar biasa jemaah sekalian. Nah, hingga kemudian Najmuddin Ayub, bapaknya Salahuddin, pergi ke Tikrit. Pernah dengar Tikrit? Tempat di mana sekarang dengarnya? Tempat di mana Saddam Hussein ketembak. Tikrit ya. Tempat kelahiran beliau sekaligus tempat beliau ketembak ya. Ketembak terus ditangkap itu di Tikrit. Tapi kan nggak meninggal. Meninggalnya kan ketika digantungkan ya. Beliau orang anti Syiah, Sunni anti Syiah, walaupun dia prodo liberal. Sampai beliau mengatakan, andai kan di jariku ini ada Syiah, tak potong jariku katanya ya. Jadi makanya orang Syiah marah banget sama Saddam Hussein ya. Nah, sehingga cerita jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala. Dia duduk di sebuah jami Tikrit, sebuah masjid jami di Tikrit, menemui salah seorang syekh soleh di sana. Kemudian syekh ini dia punya seorang putri yang belum menikah juga. Ditanyalah sama abahnya. Nah, menurut siapa nama tadi? Najmuddin,
Dia lagi selesai sholat sunnah, rebahan di masjid tersebut, rebahan, mendengarkan dialog syekh tersebut dengan putrinya. Ditanya, wahai putriku, sudah berapa pemuda yang melamar kamu? Kenapa kamu tidak menikah? Apa jawaban putrinya? Wahai ayahanda, saya mencari laki-laki yang cocok dengan saya. Laki-laki yang mana lagi? Laki-laki yang siap menggandeng tangan saya untuk mendidik dan melahirkan seorang anak yang akan membebaskan Baitul Maqdis. Dia langsung kaget bangun dan dia bertanya, Syekh, itu siapa perempuan tersebut? Putriku. Udah menikahkah? Belum. Udah punya jodoh? Belum. Bolehkah menikah dengan saya? Tidak pakai ta'aruf, tidak pakai nadhor. Dia mendengar ya, dan menikahlah beliau dengan perempuan tersebut. Lahirlah anak-anak yang di kemudian hari menjadi mujahid semuanya. Salah satunya siapa? Salahuddin Al-Ayyubi. Ya. Nah, jamaah sekalian, ini ya. Terus berikutnya Ustaz. Pilar kepemimpinan teladan. Nuruddin Zengki itu ayah ideologis sekaligus pemimpin yang betul-betul luar biasa. Dia hidupnya penuh dengan keinginan dan mimpi membebaskan Baitul Maqdis. Kalau Anda masih ingat mimbar di Al-Aqsa sebelum kebakaran, itu yang membuatnya siapa? Nuruddin Zengki. Tiap hari beliau memahat mimbar tersebut. Ditanya oleh Salahuddin, ayah, buat apa? Aku akan jadikan sebagai mimbar di Al-Aqsa. Sampai beliau wafat, Al-Aqsa belum bebas. Dilanjutkan oleh putra angkatnya, putra ideologisnya, Salahuddin. Setelah berhasil, mimbar ini dibawa dari Damaskus, dibawa kemana? Baitul Maqdis. Ya. Jadi mimpinya itu diwujudkan dengan simbol, jamaah sekalian. Simbol. Itu penting loh, simbol itu penting loh. Di rumah itu harus ada minimal gambar apa? Masjidil Aqsa. Ya, kemudian kita bilang sama anak kita, nak, itulah kamu akan menjadi bagian daripada tentara pembebas. Ya, siapa tahu di depan itu ada Masjid Baitul Maqdis. Ya, peta depan gitu nih ya. Jangan sampai petanya Hayam Wuruk atau Gajah Mada gitu. Ya. Nah, kita ingatkan anak-anak kita seperti itu. Dan itu kita lakukan di rumah ya. Nah, baik jemaah sekalian. Sekarang kita masuk pilar utama. Ustaz? Pilar pertama, mengutamakan ilmuwan dan pengetahuan. Lanjut. Nuruddin Zaki dan Salahuddin menempatkan ulama dalam arti luas, teolog, insinyur, doktor, sejarawan sebagai kelas pertama dalam masyarakat. Baik, Sebentar. Itu bisa kita saksikan dalam buku-buku mereka. Jadi bagi mereka ulama itu segala-galanya. Ulama dalam arti pakar ya. Ya, pakar astronomi, kemudian pakar dokter dan sebagainya. Itu beliau-beliau itu ditempatkan di dekat para raja. Lanjut. Mereka dimuliakan, didanai, dan nasihat mereka menjadi rujukan utama. Ketika ada yang menganggap pemberian untuk ulama terlalu besar, Nuruddin berkata, mereka adalah tentara Allah, dan dengan doa mereka lah kita menang. Ketika Ertugrul Bey, bukan Ertugrul Bey. Ya, Ertugrul Bey ya. Ketika Ertugrul Bey, jemaah sekalian, mewasiatkan kepada putranya Osman. Sebelum beliau wafat, beliau mengatakan begini, Osman, kamu punya seorang guru, namanya Syekh Edebali. Kamu boleh durhaka sama saya, boleh menolak pendapat saya, tapi jangan pernah kamu durhaka dan menolak apa yang disampaikan oleh Syekh Edebali. Jadi dulu tuh ulama sama umara itu selalu dekat jamaah sekalian. Tapi bukan begini, namun sejajar bahkan lebih tinggi. Nah sekarang permasalahannya ulama segini, digaji soalnya ya. Jadi nggak mempunyai keputusan yang sifatnya independen. Nah, lanjut ucapan Hasan Basri. Tinta para ulama lebih berat dari darah para syuhada. Ini jamaah sekalian memang qaul Hasan Al-Basri dan betul. Ini maksudnya adalah ulama yang jujur, siddiqun. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wa may yuti'illah hawar rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, baru siddiqin, baru syuhada. Siddiqin ad-darajah tahtal anbiya, di bawah para nabi.
Nah, jadi tinta para ulama, maksudnya ilmunya para ulama lebih berat daripada darah para syuhada. Apalagi kalau ulamanya ulama pejuang. Nah, baik, jemaah sekalian, ini poin pertama, bagaimana mengutamakan ilmu dan ilmuwan dan pengetahuan. Bahkan kalau Anda lihat, kalau kita baca, Nuruddin Zenki itu menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk membangun madrasah dan menggaji para ulama. Ya, sampai disebutkan Al-Ghazali, kemudian beberapa ilmuwan lainnya didanai luar biasa jemaah sekalian. Ya. Nah, sekarang masuk pada lanjut, Ustaz. Enggak lihat. Sami aja. Pilar 2, revolusi pendidikan yang sistemik dan holistik. Proyek peradaban Zanki adalah sebuah sistem terpadu untuk membangun sumber daya manusia unggul. Strateginya mencakup 4 level. Baik. Ini apa sih level ini dibangun oleh Nuruddin Zenki, peradaban Zenki. Ini sebelum melahirkan Salahuddin ya. Kita tidak membicarakan Salahuddin, kita membicarakan bagaimana proyek Nuruddin Zenki dan bapaknya Mahmud Zenki untuk melahirkan seorang pembebas Al-Aqsa. Lanjut. 1. Memuliakan takrim adabi, menghormati ulama secara publik, bahkan seorang sultan akan berdiri untuk menyambut mereka. Bahkan kalau kita baca sejarah, berkali-kali Mahmud Zenki maupun Nuruddin Zenki, mereka itu mendatangi madrasah, meminta nasihat kepada ulama. Bahkan ulama disuruh duduk di atas sementara mereka duduk di bawah. Ini bagaimana penghormatan kepada para ulama jamaah sekalian. Jadi ulama itu jangan diminta dihormati, tapi orang harus menghormati. Tentunya penghormatan yang standar, tidak harus jongkok sejauh 5 meter tentunya. Ya, standar jamaah sekalian ya. Baik, lanjut. 2. Mendanai hisnati, memberikan gaji tinggi, tunjangan, dan membangun sistem wakaf masif. Pada tahun 552 Hijriah saja, Nuruddin mengalokasikan 600.000 dinar untuk wakaf madrasah. Masya Allah ya. Ini yang bangun siapa? Yang bangun adalah pemimpin, jadi bukan MBG. Ya, kita ada manfaatnya juga sih. Tapi sebenarnya kalau dilanjutkan dengan pendidikan gratis dan itu lebih luar biasa. Ini 600.000 jamaah sekalian. Ya. Lanjut. 3. Merekrut istilah, mengundang dan menarik para cendekiawan terbaik dari seluruh penjuru dunia Islam untuk datang ke Syam. Masya Allah, sampai sebegitu seriusnya mereka. Yang dari Khurasan, ulama-ulama dari Khurasan mereka undang. Demikian juga ulama-ulama yang di Anadolu itu sekarang Turki, mereka undang untuk masuk. Nah jemaah sekalian, ini adalah bagian daripada strategi keseriusan mereka dalam melahirkan generasi pembebas. Kalau kita mungkin mudah-mudahan ke depan Khairul Ummah berjaya, undang para masyayikh yang nginap di sini para ustadz belajar, di sini para dai belajar. Alhamdulillah sekarang saya lihat Indonesia udah banyak para masyayikh yang datang, ya. Jadi tidak perlu jauh-jauh lagi untuk belajar ilmu. Saya yakin ke depan mungkin kalau Islam Indonesia dibiarkan seperti terus, saya yakin ke depan kebangkitan Islam di Indonesia luar biasa. Karena negeri yang paling ideal bagi para ulama luar negeri, terutama Arab hari ini, salah satunya mana? Indonesia. Ulama-ulama Yaman tuh pengen Indonesia berkali-kali. Saya pernah ditelepon oleh salah seorang ulama, ada tempat nggak untuk mengajar akhir ini? Saya berpikir, ya Allah, belum punya dana yang luar biasa. Banyak ulama-ulama itu. Demikian juga ulama-ulama dari berbagai negara, mereka senang tinggal di Indonesia. Ya, jadi mau saya ke depan mudah-mudahan bisa kita sambut ya. Lanjut. 4. Membangun bina shadaqah, mendirikan jaringan madrasah yang luas di Aleppo, Homs, Hama, dan Damaskus untuk menampung para ulama dan mahasiswa. Saya lihat dan ini langkah strategis yang dilakukan oleh Ahmad Syara hari ini. Dia mulai membangun madrasah-madrasah dan membiarkan para ulama melakukan berbagai macam pengembangan ilmu. Walaupun secara politik mungkin di luar negeri memang politiknya harus kayak gitu, tapi dia sudah mulai membangun. Yang menarik jemaah sekalian, hampir 20% daripada pejuang Palestina, pejuang Suriah maksud saya, itu rata-rata abna'u Filastin. Saya berjumpa dengan mereka, datang ke camp-camp mereka,
Itu rata-rata abna'u Filastin. Kenapa? Karena mereka dulu diusir dari Palestina pada peristiwa Nakbah tahun 1988, 86 ya. Itu mereka larinya kemana? Larinya ke Suriah. Kemudian jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, selalu kalimat yang diucapkan oleh para pejuang di Palestina, di Suriah adalah min huna nabda wa fil aqsa naltaqi. Tulisan seperti itu. Bahkan saya kemarin dengarkan wawancaranya Ahmad Syara dengan sehingga saya dengan Al Jazeera. Saya ditanya bagaimana pandangan Anda terhadap Palestina. Apa jawaban beliau? Kami dibesarkan oleh orang tua kami hubbu Filastin wa hubbul Aqsa. Cinta Palestina dan cinta Al-Aqsa. Hati kami di Damaskus, tapi mata kami selalu melihat ke arah Baitul Maqdis. Cuma kondisi negara kami sekarang baru bangun, ya. Jadi memang harus seperti itu. Dan kalimat itu harus kita ungkapkan juga. Hati kami di Malang, tapi mata kami selalu tertuju ke Baitul Maqdis. Nah, kalimat itu perlu diungkapkan jemaah sekalian. Baik jemaah sekalian, selanjutnya pilar ketiga. Pilar ketiga, keluarga sebagai benteng dan madrasah pertama. Generasi pembebas lahir dari rahim para ibu yang sadar akan misinya. Stop sebentar. Jemaah sekalian, tadi sudah saya bilang ya, Salahuddin lahir dari seorang ayah dan seorang ibu yang memang cita-citanya sebagai pembebas, sebagai panglima. Jadi seorang ayah atau seorang ibu, apalagi pendidik, jangan pernah cita-citanya itu melahirkan anak sebagai karyawan pabrik. Tapi berpikirlah sebagai apa? Panglima. Kan doa kita, waj'alna lil muttaqina imama, pemimpin. Ini jadi visi misi itu penting sekali jemaah sekalian. Visi misi itu. Sehingga kurikulum mencetak karyawan pabrik dan satpam dengan kurikulum mencetak seorang jenderal ataupun perwira itu berbeda. Ya, berbeda sekali. Nah, ini yang perlu kita sadari sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang tua juga. Sama ya, Imam Syafi'i juga sama, dari keluarga yang luar biasa, ibunya sangat perhatian. Imam Ahmad, saya pernah baca biografi Imam Ahmad, kan Syafi'i Ahmad yatim piatu, yatim. Ahmad pernah cerita rahimahullah, ketika beliau masih kecil, ibu saya sudah membangunkan saya jam 2, jam 3. Kalau musim dingin, ibu saya cari kayu bakar di sore hari, memanaskan air agar saya bisa berwudu sebelum subuh. Coba, ibu beliau mencari kayu bakar. Ibu-ibu, udah ada air, udah gak ada gas, kompor. Bahkan di kamar mandi mungkin sudah ada penghangat ya mas kalian. Ibu saya membangunkan saya, memercikan air kepada dia, kemudian memwudu saya, memakai baju yang baik bagi saya. Karena rumah saya dengan masjid jami' agak jauh, maka ibu saya mengantar saya pakai obor untuk sholat subuh. Sebelum subuh saya sudah sampai di jami'. Saya nunggu di jami' sambil hafalan, ibu saya di tempat perempuan. Setelah sholat subuh, di situ halakoh para ulama. Saya nunggu di situ, ibu saya pulang untuk kerja. Ya, jam-jam 10 atau menjelang zuhur, saya pulang. Ibu saya sudah menyediakan sarapan. Dia suruh saya istirahat qailulah. Terus habis zuhur, beliau suruh saya hafalan. Habis asar, diantar lagi ke jami'. Ibu jam sekalian. Bukan seorang ayah. Kenapa? Ayahnya lagi merantau. Oh enggak ya. Itu di Indonesia ya. Ayahnya udah wafat ya. Lanjut jemaah sekalian, lanjut pembacaannya. Keluarga adalah institusi pertama yang menanamkan nilai-nilai inti, tujuan hidup yang luhur dan kecintaan pada pembebasan Al-Aqsa. Baik jemaah sekalian, saya kadang memperhatikan begini. Pernahkah kita berdialog dengan anak-anak kita? Dialog dari hati ke hati. Saat kita bonceng, mereka nanya, Mas, kalau udah besar, kamu jadi apa? Ayah pingin loh, Abi tuh pingin kamu nanti jadi mau nggak? Ini ya. Mas, tahu nggak? Hari ini kamu bisa makan enak-enak. Tapi ngobrol seperti itu. Itu penting dialog dengan anak-anak kita. Hal yang sedikit, tapi sangat menggugah mereka. Dan itu alhamdulillah saya coba melaksanakannya. Saat berangkat, bawa mereka ke sekolah. Kemudian kititipkan ya, kamu belajar ngerajin, cium kepalanya, ya cium pipinya, doakan. Itu penting loh. Kadang bapak ibu tuh berangkat antar sekolah, sekarang telat ya. Dan turun, balik lagi. Cobalah berangkat lebih awal. Ada waktu ngobrol bersama anak kita. Sebelum dia turun dari mobil atau dari motor, bilang mana tangannya, cium tangannya, bisikkan di telinganya. Itu dilakukan oleh Nabi kepada Ibunda Khadijah, Ibunda Fatimah. Bisikkan telinganya.
doa-doa yang Anda harapkan. Ya Allah, jadi anakku bla bla bla. Kadang Abi jangan terlalu lama doanya gitu ya. Ya, nggak apa-apa ya. Itu menjadi kenangan bagi mereka. Menjadi kenangan bagi mereka. Ya, baru kemudian mereka masuk sekolah ya. Bisikan. Anak saya pernah saya tanya, "Abang kalau besar mau jadi apa?" "Aku mau jadi ahli bom, Bi." "Kenapa?" "Mau ngebom Israel, Bi." "Oh ya, baguslah." Ya walaupun rodok kasar tapi dia sudah punya minimal cita-cita kita sudah terpenuhi. Jadi tanamkan harapan kita kepada anak-anak kita. Cerita kepada mereka, ngobrol dengan mereka. Bahkan kalau pulang sekolah, kita upayakan. Saya sesibuk apapun ya, saya upayakan lah. Kalau memang nggak sibuk ya, upayakan jemput dia, mampir di es teh atau apa. Cuma minum es teh 1 gelas berdua sambil ngobrol. "Tadi kelas bagaimana?" "Bosan, Bi." "Kenapa?" "Ustaznya banyak izin," katanya. "Oh iya, Ustaz siapa? Nanti saya kasih tahu kepala sekolahnya itu nih. Ustaz ini gitu nih." "Oh iya, ini." Ngobrol. "Tadi gimana teman-teman di sekolah?" "Baik, Bi." Kadang ngobrol, "Aku dibully, Bi." "Siapa yang bully?" "Mas Fulan." "Oh, besok lapor ke wali kelas." Gitu. Pernah juga suatu waktu saya antar ke sekolah. Udah sampai halaman, gak mau turun. "Gak mau." "Kenapa?" Saya tarik, nangis dia. "Gak mau sekolah saya, Bi." "Kenapa?" "Pokoknya gak mau." "Ada masalah?" "Ada." "Ya udah, hari ini gak usah sekolah, ikut Abi ya, tapi janji ceritakan apa masalah kamu." "Siap, Bi." Ikut pengajian. Saya tanya, "Kenapa kamu tidak mau sekolah?" "Aku dibully, Bi." "Gimana bulinya?" "Begini, Bi." Saya juga sakit hati nih kan itu ya. "Siapa yang bully?" "Mas itu lagi." "Iya." "Kalau begitu nanti kalau dia bully kamu pukul," saya bilang gitu. Kata Umi, "Harus sabar." "Enggak, ini gak usah sabar, harus pukul," saya bilang gitu. Saya orang Bima soalnya ya. Uminya orang Jawa, Solo ya. Pukul, saya bilang gitu. Tapi dia pintar karate, Bi. Tak ajarkan bagaimana banting, saya bilang gitu. Akhirnya tak ajarkan, jadi hampir setiap berangkat sekolah, "Bi, ajarkan aku bagaimana kuda-kudanya, begini kuda-kudanya gitu." Nah, suatu waktu ketika pulang sekolah, "Bibi, ayo Bi, segera pulang." "Kenapa?" "Aku cerita di jalan," gitu ya. Tak gas, gimana? "Tahu nggak Mas Fulan yang dulu bully saya?" "Iya." "Tak banting tadi, Bi." Nangis dong. Nggak tahu, kayaknya nangis tuh, Bi, gitu. Makanya saya segera keluar gitu. "Oh iya. Nanti jangan lakukan lagi ya." "Iya." Setelah itu gimana? Masih dibully? "Udah nggak, Bi." Alhamdulillah sekarang satu SMP malah saling akrab. Kadang saya berpikir mungkin solusinya bukan di ustadznya, di wali kelas, solusinya pada anaknya sendiri. Baik ya Mas kalian, itu ada hadisnya. Saya kemarin pernah mengadakan seminar yang mengisi satu Profesor Dr. Taufik Kasturi. Beliau ustadz, pendidik, beliau termasuk konsultan IIBS Al Azhar Solo Baru, Taumangu, tahu ya? Pondok yang paling mahal Indonesia. Ya. Lebih mahal daripada Iskarima, masuk aja 120 juta ya. SPP-nya 6 juta. Kayaknya bukan kelas kita deh. Ya, itu kelasnya para artis ya Mas kalian ya, kelasnya para pejabat. Singkat cerita gini, saya ngajak beliau dan satu lagi Ustadz Khairul Dai, salah seorang ulama muda di Solo alhamdulillah. Ustadz Darus Syahada. Fikih bully ya. Fikih petaka bully. Saya buat. Ternyata setelah cerita, beliau berdua bilang, "Iya Ustaz, dalam psikologis," ini kata profesor psikolog ya, bukan saya, "itu boleh membalas, itu bagian daripada terapi." Ternyata dalam Islam ada namanya sunnah mudafa'ah, yaitu sunnah melawan, itu boleh katanya gitu. Oh ada ya, jadi benar dong saya sama Ustaz. Ya benar, ya saya juga berpikir yang nama dalam Islam tuh barang siapa yang terbunuh gara-gara membela kehormatannya dia syahid. Ya kalau mukul gara-gara membela kehormatannya juga nggak apa-apa toh. Saya sih logikanya seperti itu. Nah baik jemaah sekalian ya. Itu ada ternyata ada fikih bullying itu ada dalam Islam. Fikih bullying dan psikologi bullying ya. Ya. Karena saya juga punya ISO, Indonesian Smart School. Ya, itu untuk apa? Khusus mengkaji hal-hal yang sifatnya parenting, kemudian terkait masalah pendidikan, masalah fikih nikah dan sebagainya. Itu ada saya punya sekolahnya di sana. Cuma sekolahnya berbayar biasanya ya. Baik, ya, kalian diundang para profesor ya. Mereka sejam seharusnya 2 juta, kita 3 jam gajinya cuma 1 juta. Baik. Ini ya, saya sudah sampaikan. Ini sebenarnya bukan hadis ini ya. Ini perkataan Umar ya. Saat ditanya apakah hak anak yang wajib dipenuhi seorang ayah, salah satunya boleh menyebutkan 3. 1, memilih ibu yang terbaik. Yang kedua, memberi nama yang paling baik. Dan yang ketiga, mengajarkan Al-Quran. Lanjut, karena waktunya. Pilar keempat, kepemimpinan sebagai teladan atau qudwah.
Pemimpin bukanlah penguasa yang terpisah, melainkan teladan yang berjalan di depan. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau selalu menyebut dan mempraktekkan, mengajarkan dan mempraktekkan. Subhanallah. Saya kebetulan di Arafah Solo, masjid sekaligus toko Arafah itu, punya kajian rutin namanya, judul bukunya Ar-Rasul Al-Muallim wa Asalibu fit Ta'lim. Rasul sang guru dan bagaimana metode beliau dalam mengajar. Saya membaca tulisannya salah seorang ulama hadis kontemporer, yaitu Abdul Fattah Abu Ghaddah. Beliau menyebutkan jamaah sekalian, ternyata Nabi itu muallim dan mengajarkan bagaimana cara menanamkan nilai. Salah satunya apa? Qudwah, keteladanan. Nabi nggak punya gedung sebagus Khairul Ummah. Nabi nggak punya kurikulum yang tertulis, nggak punya juga kalender akademik, tapi beliau berhasil mendidik seorang preman menjadi seorang pemimpin. Umar bin Khattab radhiyallahu an, mendidik seorang pezina menjadi seorang mujahid, dan lain sebagainya. Nah ini ya luar biasanya. Salah satunya apa? Qudwah. Kan para sahabat melihat Nabi kadang tidur beralaskan daun kurma, kadang kasihan. Anda bayangkan seorang Nabi pilihan, ya kaya luar biasa. Loh, Anda tahu sih, Nabi itu kalau perang dapat berapa coba jatahnya? 1/5. 1/5 itu berapa persen? 20%. Andaikan misalkan Nabi menguasai Malang ini kekayaannya 20.000 triliun. Nabi dapat berapa triliun? Nah, 4.000 triliun. Kaya loh Nabi itu. Jangan dikira Nabi miskin, cuma tadi Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan ya. Jadi miskin itu sebuah pilihan. Kalau kita ini miskin ya karena kondisi gitu ya. Barakallahu fikum. Lanjut Ustaz ya. Nuruddin Zanti dan Salahuddin Al-Ayyubi adalah pribadi yang terdidik. Baik. Salahuddin ahli hadis, Nuruddin ahli fikih dan fakih. Subhanallah ya. Sementara antum punya presiden, harus tahu Jumatan di mana. Saya itu tim Prabowo ketika lawan Jokowi dulu. Di Solo tuh saya keliling, Pak. Tapi saya dulu gimana sih kita sholat Isya, Maghrib Isya, dia malah masuk hotel gitu. Dulu gitu ya. Ya wes lah, ya ini takdir ya. Kita nggak boleh misalnya. Ya, doakan aja mudah-mudahan dia semakin baik ya. Dan kita lihat ketua lebih mending daripada Wowi ya. Ya. Lanjut. Mereka bukan hanya mendanai ilmu, tapi ikut dalam majelis ilmu, menghormati perbedaan pendapat, dan menjadikan syura dengan ulama sebagai kebijakan negara. Masya Allah ya. Hubungan mereka dengan ulama adalah hubungan kesadaran dan pemahaman, bukan kepatuhan buta. Ini. Jadi ulama dipanggil bukan saat negara darurat saja, tapi juga di saat apapun, memutuskan apa, kira-kira mau nanam sawit nggak di Papua gitu ya. Tanya ulama ya, jangan tanya siapa namanya menteri kita, jangan Bahlil. Jangan tanya Bang Bahlil walaupun dia orang Papua ya. Tapi nanya ulama dong, gimana kira-kira kondisi, mungkin kan apa enggak, ini termasuk sunatullah apa tidak, sesuai dengan syariat apa tidak. Ya pentinglah ditanyakan jemaah sekalian. Mau nambang juga demikian. Jangan ulama yang dikasih tambang akhirnya ribut sendiri gitu ya. Gara-gara nggak kebagian tambang. Baik. Dari 4 pilar tadi jemaah sekalian, tolong dibaca Ustaz. Oh nggak kelihatan, yang kelihatan aja. Buah dari cetak biru, lahirnya generasi Salahuddin. Implementasi sistematis keempat pilar ini adalah puluhan tahun menghasilkan sebuah generasi yang kokoh secara akidah, unggul secara intelektual, dan bersatu dalam tujuan. Mereka maju secara teknologi, mengembangkan alutsista seperti ranjau air dan senjata nafta. Tahu nafta ya? Nafta itu minyak yang bisa terbakar. Jadi kalau misalkan mereka panah, nah ujung panahnya dikasih semacam bola api. Jadi kalau panah itu langsung meledak, ya. Mungkin pernah lihat film-film lama lah ya. Itu namanya nafta.
Salahuddin Al-Ayyubi dan pembebasan Al-Quds adalah buah termanis dari proyek peradaban ini. Subhanallah jemaah sekalian. Dan kita melihat bagaimana karakter karakter Nuruddin Zenki betul-betul tertanam pada anak ideologisnya. Jadi saya akan berpikir begini jemaah sekalian, genetik itu penting, tapi yang lebih penting daripada genetik adalah pendidikan. Apa? Ada mungkin orang kurang begitu, genetiknya kurang, tapi kalau dididik di tempat yang terbaik, dia akan menjadi yang baik. Kenapa? Karena gennya, demikian juga sel-sel kecerdasannya termanfaatkan secara maksimal. Sementara yang pintar, kalau nggak pernah diolah, kan biasanya perkembangan otak sampai usia berapa? Ya paling mungkin ya 8 tahun lah kalau boleh dibilang ya. 8 tahun lah. 8 tahun ke atas udah nutup, yang ada perkembangan fisik jamaah sekalian. Nah, inilah kalau nggak dimaksimalkan, maka sel-selnya itu kemudian lama-lama akan mati. Dan inilah Salahuddin dididik sejak kecil, sejak bayi oleh Nuruddin Zenki. Dididik dengan luar biasa, dihadirkan ulama-ulama besar, dididik secara militer, dan beliau menjadi alim, orang yang suci jiwanya, sampai dikatakan beliau lebih memilih hidup di tenda-tenda bersama para mujahid daripada hidup di istana yang penuh dengan keistimewaan. Beliau tidur di medan jihad lebih lama daripada tidur beliau di istananya. Dan kemana-mana beliau berdebu di medan jihad, bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat beliau itu di kuda beliau, kuda perangnya itu ada kumpulan tanah. Saat ditanya, beliau mengatakan ini kumpulan debu dan juga debu jihad yang saya kumpul. Jadi kalau ada debu jihad beliau ambil. Apa kata beliau? Nanti kalau aku wafat, jadikan ini sebagai bantalku. Ya. Jadi ini saksiku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teknologi disebutkan bahwa pedang tertajam sedunia dan senjata pedang tombak yang terbaik sedunia pada zaman Salahuddin. Kenapa? Mereka berhasil mengolah baja Damaskus dengan teknologi yang luar biasa. Sebenarnya aslinya baja itu adalah di mana? Itu di India. Ada di India, ada juga Damaskus. Apa yang membuat mereka lebih bagus? Karena teknologinya. Sampai sekarang kan hilang kan? Teknologi mengelola baja Damaskus sudah hilang. Sekarang lagi dicari. Dan pedang terbaik itu pedang Damaskus. Konon pedang Damaskus itu kalau ada orang, kalau jiras setebal apapun, begitu pakai pedang Damaskus itu lepas. Ya, subhanallah. Ini teknologi luar biasa. Belum lagi teknologi ranjau, bagaimana saat beliau menaklukkan Baitul Maqdis dan sebagainya. Baik, lanjut karena waktunya. Lanjut. Ironisnya, musuh memahami pelajaran ini lebih baik daripada kita. Simon Peres dalam The New Middle East mengatakan kekuatan di dekade mendatang ada di universitas, bukan di barak militer. Proyek Zionis telah berhasil menggunakan pendidikan, riset, dan perencanaan jangka panjang untuk mencapai tujuan mereka. Mereka memahami kekuatan membangun generasi dengan tujuan terpadu. Mereka berinvestasi pada otak, bukan hanya senjata. Anggaran riset dan perkembangan per kapitanya dinilai 30 kali lipat lebih besar Israel daripada gabungan dunia Arab atau UAE. Bagaimana mereka mengembangkan 30 kali lipat daripada Saudi, daripada Kuwait yang dikenal dengan kaya raya. Subhanallah. Tapi Hamas lebih daripada 30 lipat. Ya. Jadi lamanya betul seimbang. Lanjut. Hambatan di jalan kita hari ini adalah satu, minimnya dana dan wakaf. Makanya bukan sekedar Baitul Mal apa Ustaz? Baitul Mal Ustaz ya? Lazis. Bukan sekedar Lazis, mudah-mudahan ada badan usaha nanti ya. Penting loh jemaah sekalian. Pesantren itu harus ada badan usaha. Bahkan saya kemarin di Turki itu ngobrol ya. Saya beberapa kali ke Turki, sudah 4-5 kali ke Turki ya. Saya bermimpi dulu, ya Allah, sampai anak saya yang ketiga saya kasih nama Fatih, karena terinspirasi dengan Muhammad Al-Fatih. Saya pulang dari Turki melihat benteng-benteng yang dibangun oleh Muhammad Al-Fatih. Akhirnya saya bilang, nanti kalau ada anak laki-laki lagi, saya kasih nama Fatih. Anak saya 7 laki-laki semuanya. Itu kasih nama-nama pahlawan semuanya. Itu jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah ngobrol dengan beberapa para ulama di sana. Mereka bilang bahwa dulu pada zaman Turi Usmani tidak boleh mendirikan madrasah atau jami masjid yang ada madrasahnya
kecuali sudah ada badan wakaf yang produktif. Ya, ini penting juga. Nah, kita ini terlambat. Gontor itu 30 tahun baru kepikiran itu. Saya kemarin dengarkan ceramahnya Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi, putranya Mbah Zarkasi. Itu saya dengar ceramah beliau, Gontor itu sadarnya terlambat, tapi udah luar biasa Gontor sekarang. 30 tahun. Pondok pesantren modern tertua dan termewah paling murah. Mana? Gontor, SPP-nya cuma berapa? 700-600 ribu. Pondok-pondok lain 1 juta. Kalau kurang nggak bisa gaji ustadz. Iya betul ya. Kenapa? Kekuatan wakaf ya. Ini luar biasa ya. Mini wakaf, perpecahan umat, visi dan misi materialitis, dan penyingkiran para ulama dari panggung sejarah. Panggilan aksi, hidupkan kembali cetak biru kebangkitan cendekiawan, profesional, keluarga, komunitas. Kemudian peran dan para cendekiawan pendidikan, apa perannya mereka, ini peran mereka. Nanti PDF-nya saya kasih ya, boleh dipelajari nanti. Kayaknya saya udah ringkas juga tulisannya, cuma saya lihat nanti ya. Peran keluarga dan masyarakat, kedidik semuanya, dan terakhir adalah jalan menuju Al-Quds. Dimulai kapan? Hari ini. Oleh siapa? Oleh kita. Ya, oleh kita, bukan oleh siapa-siapa. Baik, pembebasan adalah sebuah perjalanan. Perjalanan itu tidak dimulai di medan perang, tetapi di sekolah kita, di universitas kita, dan terutama di rumah kita. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau hal yang kurang berkenan. Waktu sekitar 7 menit untuk yang jawab. Mungkin ada yang mau tanya jawab, silakan. Ada satu di putra, satu di putri, karena waktunya terbatas. Kalau nggak ada, kita akhiri dengan doa. Ada nggak? Satu. Iya, silakan. Ibu Hari, apa sebelumnya? Semoga Allah senantiasa merahmati dan melindungi. Amin amin ya Rabbal. Tempo hari itu waktu saya mau mendaftarkan putra kami ke salah satu lembaga bahasa itu deh, itu ditolak sama lembaga bahasanya karena secara usia belum. Jadi di situ syaratnya saya lupa 6 atau 8. Ya. Nah, sementara penjelasan penjelasan tadi itu bahkan saya yakin di usia itu Salahuddin sudah banyak belajar begitu. Iya betul. Nah itu kalau kami yang mengajar sendiri, kami punya ilmunya gitu. Maksudnya saya dengan istri. Nah, adakah saran? Ataukah tetap kita menyampaikan ke lembaga tersebut? Tidak apa-apa, terima saja anak saya sebisanya. Baik, barakallahu fikum. Ya kalau bisa sampaikan aja, terima aja. Anak kami udah punya kemampuan untuk mengikuti kok ya. Yang kedua, ya kalau tidak bisa, sekarang menurut saya banyak sih caranya ya, menghadirkan guru les. Kalau tidak sekarang les online juga banyak ya. Kemudian sekarang juga banyak tool dan aplikasi yang membantu anak-anak kita untuk belajar bahasa dengan baik ya. Menurut saya sekarang untuk alasan menjadi bodoh itu susah ya. Karena banyak, betul ya. Nah sekarang begini ya, saya belajar ya. Ini belajar saya. Saya kalau di kereta, saya belajar. Saya bawa, memang banyak. Saya punya banyak alat itu ya. Kadang tablet, iPad, macam-macam. Karena buat apa? Buat belajar. Buat apa? Pengembangan diri. Saya bisa menyelesaikan satu buku lewat sarahnya langsung para ulamanya misalkan ya. Saya bisa lewat apa? Banyak. Lewat YouTube, lewat daurah berbayar, lewat macam-macam. Jadi menurut saya ya sudah, kalau memang nggak diterima di sana ya kita cari yang lain. Kalau nggak bisa bagaimana? Ya bentuk sendiri dong ya. Ya mungkin anak-anak Ustadzah Khairul Ummah ya, nanti dibentuk sendiri lembaga bahasa sendiri atau gimana? Monggo. Kadang di balik musibah itu justru ada sebuah kebangkitan. Barakallahu fiik. Artinya tidak mengapa sedikit memaksa anak usianya itu kan? Iya, kalau memang aturan yang memperbolehkan silakan. Dipaksa tidak maksud kan urusan Anda kan ya. Dan urusan Anda dengan itu kan ya. Ya nggak masalah sebenarnya ya. Tapi kalau seandainya ternyata lembaganya nggak mau ya berarti kita harus mencari solusi lain. Jazakallahu khair. Cukup, baik, barakallahu fikum jamaah sekalian. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan usia kita dipenuhi keberkahan dan mudah-mudahan ilmu kita membawa keberkahan baik kita dunia akhirat. Kita juga berdoa mudah-mudahan anak didik kita, anak cucu kita semuanya menjadi generasi rabbaniyin, soleh dan muslih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Allahumma salli wa sallim tasliman katsira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya mujibas sa'ilin,
Ya mujibas sa'ilin, ya mujibas sa'ilin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ahyina su'ada wa amitna syuhada wa alhiqna bi zumratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Hayyum ya Qayyum ya Aziz ya Jabbar ya Fa'ala lima yurid. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ainin wa aslih lana syu'unana kullaha la ilaha illa anta ya rabbal alamin. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Jabbar, anugerahkanlah kepada kami keimanan, keikhlasan, keistiqomahan di atas dakwahmu, di atas imanmu ya Rahman Rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Hayyum ya Qayyum, mudahkan semua urusan kami, urusan akhirat kami, urusan dunia kami. Perbaikilah urusan dunia kami karena dunia tempat kami beribadah kepadamu, dan perbaikilah urusan akhirat kami karena akhirat tempat kembali kami. Perbaikilah urusan agama kami karena agama pokok dari semua urusan kami. Ya Allah, perbaikilah keluarga kami, pasangan-pasangan kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, karena mereka permata hati kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Karim, ya Dzal Jalal Ikram, jadikan lembaga ini ya Allah, ya Allah, jadikan lembaga Khairul Ummah sebagai lembaga lahirnya para ulama amilin, sebagai lembaga tempat mendidik kader-kader ulama, kader-kader mujahid, kader-kader pejuang di jalanmu. Jadikanlah tempat ini sebagai tempat yang berbarokah bagi kami sekeluarga ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, lancarkanlah urusannya ya Arhamar Rahimin, mudahkan semua masalah yang dihadapi ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah kecintaan orang-orang beriman pada lembaga ini ya Arhamar Rahimin. Rabbana ya Dzal Jalali wal Ikram, Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Filastin, khasatan fi Gazzah, wa fi Sudan, wa fi Yaman, wa fi Rohingya, wa fi Myanmar, wa fi Aceh, wa fi Sumatra, wa fi jami'i buldanil muslimin ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyum ya Qayyum, berikanlah kemudahan dan kebaikan bagi semua umat Islam ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, satukanlah jiwa umat Islam, satukanlah jiwa para ulama, jauhkanlah kami dari persengketaan dan perselisihan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami umat Nabi Muhammad yang terpilih untuk senantiasa menjadi hamba-hambamu yang soleh ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, perbaikilah bangsa dan negara kami Indonesia dengan rahmatmu dan syariatmu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, barang siapa yang tertimpa musibah, berikanlah kemudahan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, saudara kami yang terdolimi dimanapun mereka berada, di Gaza, di Palestina, di Sudan, di Indonesia, baik mereka yang terpenjara dalam keadaan dolim, ya Allah, bebaskanlah mereka dan menangkanlah mereka, tinggikan derajat mereka ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya demikian, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada beliau Ustaz Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.